hati-hati. Kita perlu mewaspadai adanya kelompok-kelompok yang ingin merusak akidah ini dengan cara itu sendiri. Jadi isu teroris ini bisa berkembang kemana-mana, bisa melebar kemana-mana. Yang jelas mudaratnya akan jauh lebih besar. Kenapa? Karena banyak orang yang akan menginterpretasikan nanti bahwa ternyata benar Islam itu teroris gitu kan. Nah, ini luar biasa, ini bahaya. Bahaya penjelasan seorang Ali Imran yang kemudian mantan narapidana teroris. Saya rasa tidak perlu mengumbar aibnya sendiri karena itu sudah cukup menjadi bagian dari aibnya sendiri. Tutup rapat-rapat, lalu kemudian dia yang menjelaskan ingin berdakwah, silahkan berdakwah, tidak akan ada yang melarang, tapi dengan cara-cara yang lebih bijak. Ya, kalau masih ada yang mau ngikutin kajian-kajian atau jemaah yang mau mengikut kepada beliau, ya tidak masalah. Beliau sekarang sudah buka usaha, alhamdulillah. Ya, sudah sadar, alhamdulillah. Kita sangat-sangat sadar, kita sangat-sangat mensyukuri jika ada sebagian golongan dari kita yang sudah merasa, saya pernah terjerumus oleh lembah-lembah yang ternyata tidak benar di aliran-aliran seperti itu. Ya, silakan. Anda saja yang mempertegas. Ya, kalau bisa ya berikan informasi-informasi terupdate kepada Densus sendiri, Densus 88 yang sebagai selaku institusi penanggulangan teror. Ya kan seperti itu. Ataukah ke badan penanggulangan teror. Ya cukup itu saja. Ya kan seperti itu. Jangan sampai menjelaskan ke publik akhirnya diinterpretasikan macam-macam. Bikin kegaduhan lagi. Kenapa? Karena teroris ada versi lagi ya seperti versinya Ali Imran, kan itu bahayanya. Jadi ya masalah Islam jamaah yang saya memang tidak pernah ketahui bagaimana apanya segala macam, jangan sampai. Yang terbukti jadi teroris, itu yang kita cap teroris. Yang belum terbukti, jangan sampai kita menduga kemudian mengantisipasi dengan adanya lagi gerakan, adanya lagi program pemerintah yang katanya deradikalisasi. Luar biasa, ngerinya luar biasa. Saya hanya mengatakan bahwa kata-kata ini halus tapi tajam ya gitu kan. Kata-katanya halus tapi tajam, narasinya halus tapi tajam, ngeri. Bisa menyayat hati umat, bisa menyayat banyak masyarakat. Kenapa? Karena memang di dalam beragama kita tidak boleh menebarkan rasa takut kepada banyak orang. Ya, ada penanggulangan teror, sudah ada Densus 88 yang akan berperan di hal itu, cukup kita berikan kepada mereka. Mereka yang bertindak, mereka ini. Tapi jangan lagi ada lagi kemudian narasumber yang kemudian diwawancara lalu kemudian menjelaskan teroris itu seperti mendefinisikan teroris. Akhirnya nanti ketika dia punya suatu kekuatan, suatu artinya jemaah tersendiri, bahaya lagi. Ini bisa dipelintirkan lagi. Ya, lucunya digiring. Ini hati-hati. Ini menimbulkan perpecahan. Saya rasa bukan cara seperti ini, bukan dengan cara seperti ini untuk menimbulkan cara bernegara, tapi dengan cara yang bijak saja, bahwa Anda pernah melakukan, mudah-mudahan Anda tidak seperti saya, jangan seperti saya. Sudah cukup itu saja, tutup rapat-rapat. Jangan lagi buka bahwa ya artinya memang ada yang salah dalam hal seperti ini. Cukup Anda berdialog sama tim yang kemudian pernah memenjarakan Anda, artinya aparat yang kemudian pernah sudah menuding Anda sebagai teroris dan memang sudah terbukti. Ya cukup Anda jelaskan kepada mereka, pihak-pihak mereka, bahwa ini orang-orang yang terlibat teroris itu sendiri. Tapi untuk mendukung program-programnya pemerintah, saya justru malah timbul rasa-rasa kewaspadaan di sini. Kenapa? Karena seorang tokoh yang pernah mantan narapidana, pernah menjadi mantan teroris, itu kemudian mendukung apa itu deradikalisasi. Ini bahaya. Jadi di video-video ini kita nonton, durasinya hanya beberapa mungkin 1 jam ya dalam videonya beliau. Saya cukup menyimpulkan bahwa jadi semacam ada dukungan tertentu oleh beliau untuk masalah program-program deradikalisasi. Sementara kita harus sepakati dulu narasi deradikalisasi ini munculnya dari siapa, datangnya dari siapa, kapan, kemudian di mana, lalu siapa yang kemudian menggaung-gaungkan, lalu siapa yang kemudian mensosialisasikan deradikalisasi ini bahaya. Jadi jangan kita seperti intoleransi yang selalu saya bahas, anti Pancasilais, ini yang harus akan selalu saya lawan. Ini yang akan terus kita gaungkan, bahwa tidak boleh ada narasi-narasi yang memecah belah umat. Ya, mari kita persatukan umat. Cukup di Pilpres kemarin kita sudah berselisih pandangan apa segala macam, tapi kemudian adanya blok, adanya polarisasi. Nah, itu ayolah. Mari kita bersatu, kita mengajak semua untuk bersatu merawat negeri ini dengan utuh. Kita merawat negeri ini belum tentu baik, apalagi kita berusaha memecah belah. Nah, ini bahayanya.
Jadi mudah-mudahan ya ada manfaatnya bagi pendengar setia Anugerah Inspirator TV, melawan utamanya dengan poin, dengan tagline, melawan narasi. Ya, saya merasa bahwa melawan narasi ini akan panjang panjang ya, selama masih ada orang-orang yang melontarkan narasi-narasi yang akan merusak akidah. Ya, saya akan berdiri di atas itu. Saya akan berdiri melawan narasi-narasi yang selalu mendangkalkan akidah, yang selalu menyudutkan suatu agama, yang selalu menegatifkan yang positif dibuat negatif, yang negatif kemudian dibuat positif. Itu bahayanya. Kenapa? Apalagi generasi kita ke depan akan semakin dijauhkan dari agama. Nah, ini yang bahaya. Nah, jadi kita perlu menjelaskan secara terang dan detail bahaya-bahaya Islam itu sendiri dalam konteks mereka yang mengatakan bahwa adanya sekelompok-kelompok yang kemudian begitu gampang mengkafir-kafirkan. Nah, ini senjata utama mereka. Ini peluru mereka. Nah, ini harus kita simpulkan bahwa ini adalah peluru ya, yang tidak mungkin kalau misalkan lalu pun kemudian peluru kalau kita biarkan tertembak begitu saja lalu kemudian tidak ada counternya, tidak ada penangkisnya. Nah, itu perlu ada penangkisnya. Itulah perjuangan para ulama kita yang kemudian paham tentang masalah agama. Saya tidak terlalu jauh memahami apalagi kemudian hafalan-hafalan yang kemudian melebihi dengan para para ustadz dan ulama-ulama kita yang kemudian sudah lebih dulu mempelajari agama Islam. Saya masih baru belajar, tapi dalam logika kita saja tanpa menggunakan dalil kemudian hadis, ya itu sudah bisa kita counter. Apalagi dengan memberikan mereka sebuah hadis atau kemudian Allah yang berfirman dalam ayat-ayat yang kemudian memberikan satu penerangan bahwa ini ada istilah orang kafir dalam Al-Quran sendiri. Jadi kita tidak boleh berselisih dengan itu. Ya, kenapa? Karena saya menggunakan adalah akal sehat. Ilmu yang kemudian Allah berikan kepada diri saya adalah ilmu untuk melihat sedetail-detailnya, di mana adanya kelompok-kelompok yang berusaha menyerang terus sekelompok agama, mendiskreditkan terus agama, yang akhirnya nanti akan berdampak panjang dan berdampak negatif kepada agama itu sendiri. Itu bahayanya. Islam ini adalah agama yang besar, agama yang mungkin jumlah populasi pemeluk agama Islam itu sendiri paling terbesar di seluruh dunia. Nah, memang perlu, artinya kalau mereka ingin menghancurkan Islam secara halus, secara terstruktur, sistematis, ya mereka perlu agenda yang bertahun-tahun lalu kemudian ingin merusak. Seperti kemudian ia kemudian menghancurkan khilafah, lalu kemudian mendiskreditkan khilafah, lalu kemudian menginterpretasikan khilafah dengan cara mereka dengan berbagai macam, bahwa khilafah adalah anti Pancasila. Nah, ini luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Artinya mereka menghubung-hubungkan sesuatu yang tidak ada hubungannya sebenarnya, dari isu teroris, lalu kemudian anti khilafah, lalu kemudian khilafah itu dilarang. Padahal khilafah sendiri tidak ada larangannya dalam undang-undang. Tidak ada yang kemudian undang-undang yang kemudian menjelaskan bahwa khilafah itu adalah satu organisasi yang kemudian terlarang. Beda dengan komunis, Leninisme, kemudian Marxisme. Nah, itu beda. Ya, saya perlu memahamkan kepada para pendengar Anugerah Inspirator TV, terus menyimak channel ini agar kita bisa dicerdaskan, insya Allah diberikan suatu penerangan. Kalaupun ada yang kemudian salah kata, salah paham, atau kemudian salah perkataan dari saya, mohon dimaafkan. Karena kita semua adalah manusia biasa yang akan terus memberikan suatu pencerahan tersendiri tentang bagaimana kita melawan narasi-narasi yang saat ini memang sudah semakin sering dilontarkan dari pihak-pihak orang-orang yang kemudian menyelisihi agama dan kemudian Al-Quran dan Sunnah kita. Insya Allah ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.